Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Dinas Kesehatan Kota Malang, Jawa Timur, hari Selasa pagi 4 Oktober 2022 merilis update data terbaru jumlah korban meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, Malang. Total yang meninggal dunia itu mencapai 131 orang. Sementara yang masih dirawat ada sebanyak 27 orang. Dengan masih adanya korban yang dirawat di rumah sakit, itu ada kemungkinan jumlahnya masih mungkin bertambah. Tapi tentu itu tidak kita harapkan ya. Semua diharapkan yang masih dirawat itu bisa sehat kembali dan kemudian kembali ke rumah masing-masing bertemu dengan para keluarganya yang sudah lama menunggu. Satu nyawa manusia bagaimanapun itu tetap sebuah tragedi bagi kemanusiaan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Jumlah 131 orang itu menjadikan peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober 2022 saat klub Arema Malang bertemu dengan Persebaya itu menjadi bencana terburuk kedua dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Indonesia tercatat dalam daftar hitam yang akan dikenang dunia dan penggemar sepak bola dunia sepanjang masa. Hampir dipastikan setiap kali orang membicarakan bencana dalam dunia sepak bola, maka mereka pasti akan menyebut peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kita bisa menyebutnya sebagai Black Saturday Night in Kanjuruhan, Malang. Rekor, saya kira ini nggak tepat ya kalau kita sebutnya sebagai rekor. Mungkin lebih tepatnya sebagai bencana terburuk dunia sepak bola itu terjadi yang paling banyak yakni di Estadio Nacional 5 Peru ya, pada tanggal 24 Mei 1964. Saat itu kesebelasan nasional Peru menjamu Argentina. Dan kemudian urutannya akan seperti ini. 1 Oktober 2022 tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Indonesia, total 131 orang tewas. Kemudian 9 Mei 2001 itu di urutan ketiga di Accra Sports Stadium Ghana sebanyak 126 orang tewas. Pada tanggal 15 April 1989 di Hillsborough di Sheffield, Inggris itu ada 19 orang meninggal dunia. Tanggal 12 Maret 1988 di Kathmandu itu Nepal ya 93 orang tewas. Kemudian tanggal 16 Oktober 1996 Mateo Flores Nacional itu stadion di Guatemala City, Guatemala 80 orang tewas. Pada tanggal 1 Februari 2012 di Port Said Stadium itu ada kerusuhan, ya ini pada waktu 70 orang tewas, ini di Mesir. 23 Juni 1968 itu Puerta di Stadion Monumental di Buenos Aires, Argentina, 71 orang tewas. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1971 Second Ibrox di stadion di Glasgow, Skotlandia, 66 orang tewas. Pada 20 Oktober 1982 di Luzhniki Stadium di Moskow, itu Uni Soviet, pada waktu itu 66 orang tewas. Itu menjadi yang urutan yang ke-10 yang terjadi di Rusia itu. Dan Indonesia sekarang mencatat nomor 2. Banyak yang curiga ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan secara resmi korban yang meninggal dunia itu hanya, dalam tanda petik ya, berjumlah 125 orang. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan data yang sebelumnya diumumkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, sebanyak 174 orang korban, dan kemudian jumlahnya terus bertambah itu sampai terakhir ternyata ada yang menyebutkan yakni sehari setelah bencana pada tanggal 2 Oktober akun resmi Arema Food Club ya ini football club maksud saya ya, Arema FC itu mengumumkan jumlah korbannya menjadi 182 orang. Namun ketika memberi penjelasan di Stadion Kanjuruhan itu pada hari Ahad kemarin 2 Oktober, Kapolri itu menyebutkan jumlah korban yang tewas atau yang meninggal dunia itu hanya 125 orang. Angka itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan data yang sebelumnya diungkap oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta sebanyak 127 orang. Kapolri Jenderal Listio Sigit memberikan penjelasan bahwa susutnya jumlah korban itu karena setelah dilakukan verifikasi itu ada data yang ganda. Jadi jumlahnya
hanya 125 orang. Tetapi mengapa publik itu kemudian mencurigai jumlah tersebut? Kenapa sih angkanya terkesan gitu dipatok seperti kesannya seperti dipatok gitu, 125 orang. Sebab angka itu hanya selisih satu korban dibandingkan dengan bencana yang terjadi di Stadion Accra, Ghana, Afrika. Walaupun hanya selisih satu korban, namun secara statistik itu berarti sangat banyak. Indonesia peringkatnya, maafkan saya kalau menggunakan kalimat yang tidak tepat ya, menyebutnya sebagai peringkat, karena sebenarnya ini kita nggak boleh, ini kan bukan rekor, jadi nggak ada peringkat-peringkatan harusnya, tetapi jumlahnya ya, saya kira tepatnya, jadi jumlah korbannya itu berada di urutan ketiga dari jumlah korban di bawah Peru dan Ghana. Itu kalau jumlah yang meninggal dunia itu 125. Nah, dari sisi impresi itu jelas berbeda dong, terbanyak kedua dengan yang ketiga itu. Sekarang dengan data resmi yang dilansir oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, jumlah korbannya mencapai 131 orang, maka itu nggak bisa dibantah lagi. Ini sah status Indonesia menjadi negara yang tercatat atau dicatat oleh dunia itu pernah terjadi bencana olahraga terbesar kedua di dunia. Ini bukan sebuah catatan yang membanggakan, ini sebuah catatan yang memilukan sekaligus juga memalukan. Lebih menjadikan lagi kan sampai 5 hari berselang itu tak ada satupun pihak itu baik dari otoritas PSSI, pejabat keamanan, dan juga pihak-pihak yang lain yang bertanggung jawab itu menyatakan mereka bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Yang terjadi itu malah ada kesan itu menyalahkan supporter, itu yang membuat kerusuhan, itu yang membuat para supporter Aremania ini mereka sangat geram dan mereka kemudian memberikan ultimatum kepada polisi jika sampai 7 hari polisi tidak menyebutkan atau menangkap siapa yang jadi dalang kerusuhan itu, mereka akan mencari sendiri. Sebab mereka juga punya video-video yang merekam peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan itu, dan dari situ mereka bisa mengetahui ada kapan sih dan apa sebabnya kemudian bisa terjadi bencana itu. Yang jelas ini kan bukan tawuran antar supporter, karena supporter Surabaya tidak mendapat jatah nonton, tidak diperkenankan menonton. Ini jadi betul-betul ini pertandingan yang dilakukan di hadapan supporter Aremania ya, Super Arema, walaupun yang bertanding Persebaya melawan Arema. Ini jujur sekali, saya banyak sekali ya membaca desakan-desakan di media sosial untuk agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran itu mundur. Desakan itu juga disampaikan oleh pemilik Madura United, Ahsanul Kossasi. Padahal hanya 1 bulan berselang ya, tidak jauh dari Malang. Itu ada satu peristiwa yang layak harusnya mereka menjadikan teladan mereka. Ya, ini Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Saifuddin itu mundur jabatannya hanya karena tidak hafal Pancasila. Saya menyebutnya mesti karena dibandingkan dengan peristiwa ini kita bisa menyebutnya itu hanya karena tidak hafal ya. Seharusnya ini para pengurus PSSI dan otoritas keamanan mereka malu dan belajar dari Anang Ahmad Saifuddin. Tidak ada yang meninggal dunia karena kesalahannya, tepatnya kekhilafan Anang karena tidak hafal Pancasila, tapi dia dengan gentleman dia menyatakan mundur karena menurut dia itu bukan keteladanan yang baik. Ini ada 131 orang yang meninggal dunia. Banyak sekali warga yang berduka cita. Tapi seakan tidak terjadi apa-apa dan malah mencoba mencari kesalahan orang lain. Bahkan juga ada tendensi, ada kecenderungan untuk ditutup-tutupi. Seorang supporter Aremania, pemilik akun TikTok Kelvin Bottom itu ditangkap oleh polisi Senin malam ketika dia mau naik kereta menuju Jakarta. Dia kabarnya diundang untuk tampil dalam acara Mata Najwa. Ini sebagai saksi mata kan. Kelvin Bottom ini sebelumnya mengunggah video itu supporter yang berdesak-desakan di pintu stadion yang terkunci. Video ini menjadi bukti yang tidak bisa terbantahkan, yakni adanya kesalahan standar pengamanan oleh aparat kepolisian dan juga panitia, karena pintu yang terkunci mereka
ditembak dengan gas air mata, termasuk mereka yang ada di tribun, dan ketika mereka menghindari gas air mata ini dengan mencoba mencari pintu keluar dari stadion, tapi ternyata pintunya juga terkunci. Inilah awalnya yang jadi bencana, kemudian banyak yang mereka terinjak-injak dan korbannya seperti kita sebutkan tadi sampai 131 orang. Penangkapan Kevin ini heboh di media sosial. Para supporter Aremania menyebutnya bahwa Kelvin namanya, bukan Kevin ya, itu diculik oleh petugas intel kepolisian Malang. Nah, ini yang juga sangat menarik ini adalah ketika Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo ditanya oleh media ini ketika dia berasal dari rumah sakit di Malang, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada tanggal 4 Oktober hari Selasa ya kemarin itu, dia menyangkal polisi menangkap seorang Aremania yang mengunggah video supporter berdesak-desakan dengan pintu terkunci itu. Tidak ada kata dia. Nah, perkembangan penyidikan nanti disampaikan ya, kata dia kepada wartawan. Namun saat itu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Niko Afinta sempat berbisik kepada Kadif Humas Polri bahwa Kelvin itu sudah dipulangkan. Itu ketika berlangsung konferensi pers di Rumah Sakit Saiful Malang ya. Jadi diakui bahwa Kelvin ini memang sempat ditangkap oleh polisi. Sebagaimana dilaporkan oleh Tempo, Kelvin ini tercatat sebagai pegawai kebersihan di Stasiun Kota Baru, Malang. Dan juru bicara Daerah Operasional 8 Jakarta, PT KAI, Lukman Arif membenarkan Kelvin ditangkap oleh polisi. Barusan dapat kabar memang kemarin dimintai keterangan di Polres, dan sore kemarin sekitar pukul 18 sudah disuruh balik, itu kata Lukman. Jadi apa maksud penangkapan Kelvin ini? Apakah ini bentuk pembungkaman agar dia tidak bicara kepada media? Karena dia ini kan punya video-video dan dia menjadi saksi di situ. Harusnya saksi seperti Kelvin ini dimintai keterangan oleh polisi, dan keterangannya juga bisa menjadi bahan yang sangat berharga bagi polisi yang sedang melakukan penyidikan, dan tentu saja bagi tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dengan video ini kan sebenarnya polisi dan TGPF juga bisa mendapat gambaran dan fakta apa yang terjadi di lapangan. Peristiwa ini kian menjadikan publik itu curiga terhadap apapun yang dilakukan oleh polisi, termasuk tadi jumlah pengumuman angka korban yang meninggal dunia. Mereka curiga ada apa nih kok angkanya jadi turun gitu ya. Jadi situasi polisi sekarang ini benar salah itu publik tetap saja menganggap salah. Misalnya dalam konten off the record, saya bersama partner saya Mbak Agi menyebutkan gitu bahwa sebenarnya kan faktanya yang melakukan kekerasan di lapangan itu selain aparat kepolisian juga ada aparat dari TNI, dan itu juga sudah diakui oleh Panglima TNI Andika Perkasa, dan dia berjanji akan melakukan penindakan terhadap mereka yang bersalah. Tetapi di media sosial itu justru Panglima TNI Andika dipuji-puji oleh netizen, sementara polisi itu dicerca oleh netizen. Ini yang saya sebut, makanya ini jadi alarm ya dari bagi kepolisian. Mengapa itu terjadi? Karena kelihatannya seluruh rangkaian peristiwa di Kanjuruhan ini, dan juga kemudian bagaimana penanganan di lapangan, kemudian penangkapan saksi mata yang akan bicara dengan media, ini menunjukkan kan polisi belum berubah, walau sudah didera kasus Sambo. Kasus ini harusnya dijadikan polisi sebagai momentum kedua ya, setelah peristiwa Sambo. Nah, sekarang ini bisa digunakan untuk jadi momentum juga itu, bahwa mereka ini polisi ini mau berubah dan sekarang sedang berbenah. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.